Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang senantiasa akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 10 ayat 24 dan 25. Saya bacakan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ya, artinya seorang murid pasti akan meniru gurunya. Nah, makanya orang Jawa itu punya istilah ya, guru digugu lan ditiru. Jadi itulah yang mendasari sehingga apa yang dilakukan guru itu juga yang diikuti muridnya. Ya, jadi murid itu ngikut, ya, bukan hanya sekedar pelajaran yang diberikan, bahkan perilaku gaya hidupnya pun akan diikuti. Maka ada istilah peribahasa mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi apa yang dilakukan guru ini cenderung akan diikuti oleh murid. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Dia akan ikut, ya seperti gurunya itulah mentoknya. Nah, kalau kita menyatakan diri kita sebagai murid Kristus, muridnya Tuhan Yesus, semestinya dan seharusnya hidup kita seperti Tuhan Yesus. Dari cara kita berkata-kata, ya, dari cara kita berinteraksi, dalam hal kita berbelas kasihan, dalam hal kita memberitakan kabar baik kepada dunia, dan dalam banyak hal yang lain. Kalau engkau merasa atau menyadari bahwa engkau adalah murid Yesus, maka semestinya engkau belajar bagaimana Yesus pernah ada dan hidup dalam dunia ini. Nah, dengan demikian maka keteladanan Yesuslah yang menjadi patokan bagi kita kalau kita adalah murid-muridnya. Tetapi tidak sedikit, beberapa waktu yang lalu saya pernah ke sebuah rutan, ya, rumah tahanan. Di sana saya menjumpai ada orang-orang di dalamnya namanya Lukas, ada Markus, ada Yohanes. Loh, kok di situ? Dan kasusnya ya kasus-kasus kriminal. Cuma dikasih Tuhan. Namanya boleh seperti nama-nama muridnya Yesus, nama-nama pengikut Kristus. Tetapi kalau perilakunya nggak seperti Kristus, nah ini kita harus berbeda dengan dunia. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Jadi bukan kita
Ya namanya saja yang wah ini murid-murid Yesus ya, diberi nama Andreas, diberi nama ya macam-macam ya. Yang murid-murid Yesus bahkan juga kita tahu bahwa nama-nama itu seringkali identik. Oh namanya Lukas, namanya Yohanes itu orang Kristen kan gitu kan. Tetapi kalau perilaku kita tidak mencerminkan seperti Yesus, jangan-jangan kita tidak termasuk murid Yesus. Karena murid akan mengikuti gurunya. Makanya Yesus pernah berkata, barang siapa mengikut aku, dia harus berani menyangkal diri, pikul salib, menderita karena nama Tuhan. Jadi bukan sebaliknya, kita ini menderita karena kesalahan kita sendiri. Ya orang-orang yang dipenjarakan kebanyakan ya karena kasus kriminal itu bukan menderita karena nama Kristus. Itu bukan pikul salib. Ya itu namanya ya kesalahan sendiri gitu ya. Ya, dikatakan seorang murid akan menjadi sama seperti gurunya, demikian juga seorang hamba yang mentoknya sama seperti tuannya. Karena yang dilihat setiap hari itu. Kalau kita merasa dan kita menyadari bahwa diri kita adalah murid Yesus, mari kita setiap hari belajar tentang Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan Tuhan Yesus selama dia di dunia. Kita punya Alkitab, kita bisa melihat di sana begitu banyak pengajaran dan pelajaran yang bisa kita ambil. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kita adalah murid-murid Yesus, bukan murid yang lain. Bukan muridnya yang lain. Maksudnya apa? Bukan murid dari si jahat. Iblis pun mencoba memuridkan orang. Ya, kalau kita mengikuti teladannya si jahat, hidup kita jahat, walaupun kita menyatakan diri sebagai orang Kristen, mungkin nama kita juga berbau nama Kristen. Itu semua adalah ya tidak seperti tidak bisa dikatakan sebagai murid Kristus. Ya, bukan dari nama, tetapi dari apa yang kita lakukan dan ucapkan. Ya, kalau perkataan kita, tindakan kita itu sejalan dengan Yesus seperti yang Yesus pernah kerjakan, di mana dia penuh belas kasihan, dia suka menolong, dia bahkan ya melayani banyak orang. Nah, itu juga yang kita lakukan, penuh belas kasihan, mengampuni musuh, mengampuni orang yang benci kita. Nah, kalau itu yang kita lakukan, nah itulah murid Yesus. Tapi kalau kita dendam, kita benci, kepahitan, nah beda. Yesus tidak menyimpan dendam dan benci seperti itu. Jangan-jangan kalau kita masih seperti itu, kita bukan murid Yesus. Hati-hati. Mari jadilah murid Yesus, ikuti teladan Yesus. Jadilah hamba Kristus, ikuti keteladanan Yesus. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur diingatkan kembali pagi hari ini. Kami murid-murid Kristus, kami hamba-hamba Kristus. Sudah semestinya Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi kami. Hidup kami, baik dalam perkataan dan tingkah laku kami, seharusnya sejalan dan seperti yang Yesus pernah ajarkan. Seperti juga pengajaran Yesus dan juga apa yang pernah Yesus kerjakan di dunia ini. Penuh belas kasihan, penuh pengampunan. Biarlah demikian juga hidup kami terhadap orang lain. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk kami bisa menjadi murid Kristus yang benar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini. Mohon pimpinan penyertaan-Mu dan jauhkan dari hidup kami segala celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.